Satgas Covid bubarkan kerumunan vaksinasi di Rumah Sakit Abdul Muluk. Bermodus menjadi ART, perempuan Parubaya mencuri. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Sambil menemani aktivitas Anda di pagi ini, kami memiliki liputan dari berbagai kabupaten kota di Lampung. Satgas COVID-19 Bandar Lampung membubarkan kerumunan peserta vaksinasi di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk. Minimnya informasi diduga menjadi penyebab kerumunan. Pemirsa, bersama saya Ferlicia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Aparat gabungan TNI dan Polri membubarkan ribuan peserta vaksinasi yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung. Vaksinasi di rumah sakit ini diserbu warga dan menimbulkan kerumunan. Aparat gabungan TNI dan Polri yang tiba di rumah sakit langsung membubarkan kerumunan warga yang berdesakan di loket pendaftaran vaksin. Membludaknya peserta vaksinasi ini dipicu minimnya informasi dan ketidakjelasan jadwal, serta pembatasan peserta vaksinasi oleh pihak manajemen Rumah Sakit Umum Abdul Muluk Bandar Lampung. Pelaksanaan vaksinasi juga tidak berkoordinasi dengan Satgas COVID-19. Dengan menggunakan pengeras suara, Kapolresta Bandar Lampung Kombes Ino Haryanto meminta warga untuk membubarkan diri. Ia juga menghimbau sebagian warga untuk menunda vaksin dan melakukan pendaftaran secara online agar tidak menimbulkan kerumunan. Ini kegiatan vaksin, artinya kita supaya masyarakat ini lebih banyak lagi yang dilakukan vaksinasi di Lampung, khususnya di Bandar Lampung. Nah, tetapi pada pelaksanaannya ini kurang tertib, gitu, ya, kurang tertib, sehingga kita tim gugus tugas datang kemari, kita dapat informasi seperti ini. Jadi jauh-jauh hari itu tidak diinformasikan kepada masyarakat karena sistem pendaftarannya online. Nah, pendaftaran online dan jumlahnya dibatasi per hari. Masyarakat yang tidak tahu hanya mendapatkan informasi bahwasannya di Rumah Sakit Abdul Muluk pada hari ini dilakukan vaksinasi kepada masyarakat. Mereka juga datang. Akhirnya apa? Bludak. Petugas meminta manajemen Rumah Sakit Umum Abdul Muluk memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat tentang proses pendaftaran hingga penyuntikan vaksin. Jumlah peserta harus dibatasi agar tidak memicu kerumunan. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, ratusan pekerja Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan mengikuti vaksinasi COVID-19 di Pelabuhan Bakauheni. Vaksinasi ini untuk menekan angka kematian dan menekan penyebaran COVID-19. Antusias pekerja Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan untuk mengikuti vaksinasi massal COVID-19 ternyata cukup tinggi. Ratusan pekerja pelabuhan rela antre agar dapat divaksin. Pemerataan vaksinasi untuk menekan angka kematian dan mencegah penyebaran COVID-19. Prioritas vaksinasi akan diberikan kepada pekerja Pelabuhan Bakauheni dengan vaksin yang disediakan sebanyak 1.250 dosis. Di Bakauheni. Kegiatan ini mencakup 1.250 dosis vaksin yang akan disuntikan ke karyawan dan seluruh anggota pelabuhan, juga umum. Rencananya akan dibagi dalam 3 hari ini, mungkin sekitar hari ini 400 dosis, besok 500, atau sisanya tergantung lihat situasinya. Kegiatan ini merupakan kolaborasi beberapa instansi, salah satunya adalah IDI. Kami dari IDI menurunkan 12 dokter, 2 kemudian dari KKP, kantor kesehatan pelabuhan, itu ada 2 tim, dan 1 dari teman-teman marinir.
Peserta antusias mengikuti vaksinasi. Mereka berharap vaksin dapat membantu menciptakan kekebalan kelompok di tengah pandemi. Ya misi yang datanya. Si data, terus diperiksa, ditanya ke kondisi kesehatan dong ya? Iya, sama cek darah, cek tensinya. Kondisi kesehatan kita gimana? Aman sehat. Kita kerja di mana nih? Di JTK. PJTK. Gimana Bang, setelah divaksin ini, apa merasa lebih nyaman buat kerja? Karena kita kan di tempat keramaian. Ya lebih aman aja. Capaian vaksinasi di Lampung masih rendah, sementara angka kematian akibat COVID-19 tertinggi di luar Pulau Jawa dan Bali. Dari Lampung Selatan, Heri Felistiawan, iNews melaporkan. Untuk mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity, vaksinasi COVID-19 menjadi keharusan. Kali ini sebanyak 650 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Gunung Sugih, Lampung Tengah yang divaksin. Pemkab Lampung Tengah menerjunkan 35 tenaga kesehatan dibagi 5 stand untuk melakukan suntik vaksin ke 650 narapidana di lapas kelas 2B Gunung Sugih. Di Lampung sendiri, sudah 50% lebih napi yang sudah melakukan vaksinasi. Pemerintah mendahulukan vaksinasi untuk narapidana di Lampung Tengah karena lapas kelas 2B Gunung Sugih over kapasitas. Lapas berkapasitas 350 orang ini dihuni oleh 727 warga binaan. Terima kasih. Hari ini kita akan vaksinasi kurang lebih 650 warga binaan pemasyarakatan yang ada di lapas kelas 2B Gunung Sugih ini. Jadi semua warga binaan hari ini kita vaksinasi atas bantuan dari Pemkab Gunung Sugih yang hari ini Pak Bupatinya sangat luar biasa hadir di tengah-tengah kita. Oke Pak, ini kan di Lapas Gunung Sugih ini nggak cuma penduduk warga Lampung Tengah, ada di luar Lampung Tengah dan Provinsi Lampung. Apakah mereka orang juga divaksin atau seperti apa? Semuanya kita vaksin Pak, semuanya kita vaksin. Termasuk pegawai dari 74 pegawai sudah kita vaksin semua, keseluruhan. Iya. Untuk keseluruhan yang disampaikan oleh Pak Kadipas tadi sekitar hampir 8 ribuan dari warga binaan, kurang lebih sudah hampir 50% yang sudah divaksinasi. Kita melakukan vaksinasi di LP Gunung Sugih ini. Yang pertama tentu menjadi hak semua warga untuk mendapatkan semua. Lalu saya berharap ini ada sebuah antisipasi. Jadi saya tidak ingin justru nanti begitu sudah muncul dulu ada yang terkonfirmasi baru kita gopoh-gopoh melaksanakan ini. Ini yang saya tidak ingin terjadi. Oleh karena itu kita sedia payung sebelum hujan lah ya. Sebelum di sini warga binaan justru ada yang ditemukan terkonfirmasi seperti di lembaga yang lain. Saya berharap dengan vaksinasi betul-betul nanti bisa melakukan pencegahan. Lampung Tengah saat ini berstatus zona oranye penyebaran COVID-19. Pemerintah menerapkan PPKM level 3 di kabupaten ini. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Data persebaran vaksinasi nasional untuk COVID-19 menunjukkan angka ketimpangan. Bahkan Lampung menjadi daerah dengan vaksinasi terendah untuk dosis pertama secara nasional. Data dari Kementerian Kesehatan menyebutkan jika 6 provinsi memiliki rata-rata vaksinasi di bawah 15%. Ke-6 provinsi tersebut adalah Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Papua, Maluku Utara, dan Lampung. Bahkan untuk dosis pertama, Lampung masih di bawah angka 10% atau paling rendah se-Indonesia. Realisasi vaksinasi dosis pertama di Lampung per tanggal 5 Agustus 2021 baru mencapai 9,5%, atau mencakup 666.791 jiwa dari target 6.645.226 jiwa sasaran. Di waktu yang sama, tingkat kematian Provinsi Lampung adalah 7,1% atau tertinggi di luar Pulau Jawa dan Bali. Sementara itu, kasus harian COVID-19 di Provinsi Lampung bertambah 430 kasus pada Rabu 11 Agustus 2021.
Ibu kota provinsi Bandar Lampung menjadi daerah penyumbang kasus terbanyak sebanyak 75 kasus. Dengan penambahan 430 pasien positif COVID-19, total kasus di Lampung hingga kini mencapai 40.737. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Bapeda Lampung merilis ada 4 daerah terlepas dari zona merah ke zona oranye, yakni Metro, Lampung Tengah, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Tapi Waikanan dan Mesuji yang sebelumnya berzona oranye sekarang masuk ke zona merah. Dari 15 kabupaten kota di Lampung, 11 wilayah memiliki zona sebaran COVID-19 berwarna merah, yakni Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Timur, Waikanan, Mesuji, Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Sementara 4 daerah yang memiliki zona sebaran COVID-19 berwarna oranye, Lampung Barat, Pesisir Barat, Lampung Tengah, dan Metro. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan informasi. Bermodus menjadi ART, perempuan Parubaya mencuri. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Seorang wanita Parubaya di Bandar Lampung ditangkap polisi lantaran nekat melakukan aksi pencurian. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan berpura-pura menjadi asisten rumah tangga di kediaman korban. Korban yang tidak curiga dengan niat jahat tersangka kemudian menerima tersangka untuk merawat orang tuanya. Tersangka sempat bekerja selama sepekan di rumah korban sebelum akhirnya menjarah sejumlah barang berharga milik korban. Pencurian terjadi saat rumah korban sedang sepi karena ditinggal bepergian keluar kota. Tersangka kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan menjarah barang berharga berupa komputer jinjing dan ponsel serta uang tunai sejumlah 1,5 juta rupiah yang disimpan di dalam lemari pakaian. Modusnya adalah ketika pemilik rumah sedang pergi atau rumah dalam keadaan kosong, tersangka ini mencari atau memapping di mana letak sang pemilik rumah untuk menaruh barang berharga. Dan di saat sudah aman, barulah tersangka ini melakukan aksi pencuriannya dan kemudian melarikan diri. Berdasarkan catatan kami, tersangka ini memiliki TKP di Bandar Lampung lebih dari 10 TKP di Bandar Lampung. Barang-barang apa aja yang dicuri sini? Untuk barang-barang dicuri seperti uang, barang-barang elektronik seperti laptop dan HP, dan paling banyak sebenarnya uang. Kalau dari keterangan tersangka sendiri ini ada jaringan atau memang dia sendiri nih? Ini dia sendiri, murni dia sendiri, dia kerja sendiri, tidak ada jaringan atau tidak ada kelompok, murni dia sendiri. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi belum berhasil menemukan barang bukti hasil curian. Seluruh barang bukti sudah dijual oleh tersangka dan uangnya habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Polisi hanya menyita 1 setel pakaian yang dibeli tersangka dari uang hasil kejahatannya. Dari Bandar Lampung, Andres Alfandi, iNews melaporkan. Atau rumah dalam keadaan kosong, tersangka ini mencari. Seorang wanita Parubaya di Bandar Lampung ditangkap polisi lantaran nekat melakukan aksi pencurian. Modus yang dilakukan tersangka yakni dengan berpura-pura menjadi asisten rumah tangga di kediaman korban. Saat korban sedang bepergian, tersangka dengan leluasa menguras barang berharga milik majikannya. Tersangka SW hanya bisa pasrah saat digelandang petugas Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Perempuan 45 tahun ini mencuri harta di sebuah rumah di komplek perumahan di kawasan Sukarame, Bandar Lampung. Warga Gedong Air Tanjung Karang Barat ini melakukan aksi kejahatannya dengan berpura-pura menjadi asisten rumah tangga. Kebetulan,
korban memang membutuhkan jasa ART untuk mengurus orang tuanya yang sedang sakit. SW sempat melarikan diri dan bersembunyi di penawar aji Tulang Bawang. Polisi yang menerima laporan korban kemudian melakukan penyelidikan serta berhasil menangkap tersangka yang sempat buron selama 2 pekan. Posisi rumah dalam keadaan sepi? Kamu masuk ke dalam kamar majikan atau gimana? Enggak, Jadi barang-barang itu ada di mana? di luar. Kamu ambil semua? Untuk apa sih duit ini? Untuk biaya hidup. Untuk biaya hidup. Suami masih ada? Bisa Bisa. Jadi duitnya untuk hidupin anak-anak juga. Barang-barang itu kamu jual kemana? ke pasar. Ke pasar. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ini, tersangka kini harus mendekam di ruang tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi bakal menjerat tersangka dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian, serta terancam hukuman pidana selama 5 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Masih dari Bandar Lampung, aksi main hakim sendiri kembali terjadi. 1 dari 2 pencuri sepeda motor asal Lampung Timur babak belur dipukuli massa. Sebelumnya, kedua pelaku sempat berusaha kabur. Nah, ini yang maling. Detik-detik penangkapan pelaku ini terekam kamera amatir warga di lokasi kejadian. Warga yang kesal dengan ulah pelaku langsung melampiaskan emosi dan menghakimi hingga babak belur. Pelaku sempat membantah mencuri, namun ia tidak dapat mengelak setelah warga menemukan kunci letter T di saku celana serta mengamankan sepeda motor milik korban yang hendak dibawa kabur oleh pelaku. Belakangan diketahui jika sepeda motor milik seorang warga Jalan Urip Sumoharjo bernama Udin. Korban yang mengetahui kendaraannya dicuri langsung mengejar pelaku. Awalnya ada orang ngejar masuk ke sini, si tersangka ini bawa motor si korban lari ke sini, ada 2 orang ngejar masuk ke dalam sini. Nah, begitu sampai di ujung, si tersangka ini muter balik mau bawa motor, di situ ada kami ngelihat di sini dihalangi pakai gerobak, jatuh. Ya katanya kabarnya 2 orang bang. Ya, satu lari ke sana ke arah flyover Korpri situ. Oh Korpi, pakai motor apa tuh? Kalau nggak salah Beat juga merah putih ya. Oh iya. Yang dapat di sini juga motor? Beat juga warna hitam punya korban. Oh iya. Punya korban. Begitu dia numbur langsung rame-rame yang ngubungin? Iya rame langsung. Ya kami karena ada yang ngeteriak di sini si korban ini teriak maling begal gitu. Ya kami langsung otomatis pada ngelihat gitu. Karena saya lihat udah sampai ujung sana kayaknya nggak mungkin ini, tapi begitu dia putar balik wah ini pasti kena ini karena dia balik lagi ke sini. Polisi yang tiba di lokasi kejadian langsung mengamankan pelaku ke Mapolsek Sukarame, Bandar Lampung. Polisi melakukan pengembangan dan memburu rekan pelaku yang kabur. Kasus ini ditangani Satreskrim Polsek Sukarame, Bandar Lampung. Nah ini malingnya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Begal cuy, ketangkep, dipekor. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Olahan kemplang yang menjadi oleh-oleh khas Lampung sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami. Lampung memang memiliki banyak panganan khas yang terkenal hingga keluar daerah. Salah satunya adalah kemplang. Makanan khas dengan cita rasa gurih ini bahkan menjadi oleh-oleh wajib bagi setiap wisatawan yang datang ke provinsi ini. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlisiandini undur diri. Patuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan air dan sabun. Terima kasih dan sampai jumpa. Kemplang adalah kerupuk khas dari Lampung, Sumatera Selatan dan sekitarnya.
Meski tidak hanya ditemukan di Lampung, kemplang kini sudah menjadi salah satu oleh-oleh wajib dari provinsi ini. Sebagai penganan, kemplang memiliki keunikan. Cita rasa makanan ini khas, gurih, dan bebas dari minyak. Maklum saja, untuk mematangkannya, kemplang dibakar di atas bara api, bukan digoreng dengan minyak. Untuk mendapatkannya sekarang tidaklah sulit. Banyak tempat yang menjual kemplang, baik dalam kondisi mentah ataupun sudah matang. Salah satu sentra kemplang yang dapat dikunjungi adalah Dusun Kelaten, Penengahan, Lampung Selatan. Sejumlah warga di dusun ini bekerja sebagai perajin kemplang. Salah satunya adalah Sulistiono. Sejak 2009, pria ini telah mengembangkan usaha kerupuk kemplang. Proses pembuatan kemplang terbilang mudah. Pertama, bahan baku seperti sagu, telur, ikan, dan penyedap rasa dicampur hingga kalis. Kemudian, adonan digiling dengan mesin hingga tipis dan rata. Adonan yang sudah digiling ini dicetak, lalu dikukus. Kerupuk yang sudah dikukus lalu dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Lamanya penjemuran berkisar antara 3 hingga 4 hari. Terakhir, kerupuk kemplang dipanggang dengan menggunakan arang. Ya untuk penjualan, untuk pemasaran gitu kayaknya kalau di Baka itu memang dominan untuk kemplang itu. Karena kemplang itu dominan di tempat keramaian. Omset yang didapat dalam 1 bulan sekitar berapa nih, Pak? Kalau 1 bulan sekitar 30 sampai 35 itu omset. Keberadaan usaha ini tidak hanya menguntungkan sang pemilik, namun juga warga setempat. Sedikitnya ada 25 warga di sekitar tempat tinggal Sulistio bekerja kepadanya. Mereka bekerja sebagai penjemur kemplang, pemanggang kemplang, hingga pengemas kemplang. Upah yang didapatkan mereka cukup untuk menambah penghasilan keluarga. Mbak kerja di sini, Mbak? 1 tahun. 1 tahun. Mbak selama kerja di sini, pemilik usaha ini enak nggak dengan pekerjanya? Enak. Mbak diupah berapa sehari? 20.000. 20.000. Membantu nggak kebutuhan rumah tangga? Membantu. Selain memasarkan ke sejumlah daerah di Pulau Jawa, kerupuk kemplang produksi Sulistio ini juga menjadi langganan untuk oleh-oleh. Kemplang hasil olahannya dibanderol Rp5.000 per bungkus kecil. Sedangkan untuk ukuran kantong besar dihargai lebih dari Rp100.000 per kantongnya. Kelezatan kemplang produksi warga Dusun Kelaten ini terkenal hingga keluar daerah. Biasanya, kemplang dimakan dengan sambal atau juga dengan cuka. Rasanya mantap, dijamin akan membuat ketagihan. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan iNews melaporkan.